Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallahi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita nikmat pada sore hari ini, yaitu berupa nikmat iman dan Islam. Salawat berangkaikan salam tak henti-hentinya kita curahkan dan kita agreskan kepada ruh revolusi Islam yang mana beliau intan berlian dalam lautan, benteng rohani dalam surga, ubuk akar laut budi, bukit beliau daki, kelurah beliau turuni, demi menegakkan kalimat tauhid di permukaan bumi ini yang berlepaskan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baiklah, dalam rangka kali ini kami akan menceritakan atau membuka sesi tanya jawab tentang Nabi Yunus alaihissalam. Baiklah kawan, bagaimana kita akan menggali lebih dalam tentang kisah Nabi Yusuf? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jadi begini Pak Ustadz. Jadi saya ingin bertanya masalah Nabi Yunus. Kan yang paling penting yaitu kita bertanya masalah Nabi Yunus. Siapakah itu Nabi Yunus? Jadi kawan, Nabi Yunus itu ialah Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan Islam di daerah negeri Ninawa. Sekarang dinamakan negeri Ninawa itu negeri Irak. Jadi beliau itu ditugaskan untuk mengajak lebih banyak orang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Masih ada Pak Ustaz? Ya. Jadi saya ingin bertanya, kan ada istilah lain tuh kan? Apa nama lain dari Nabi Yunus dalam Al-Quran, Ustaz? Dalam Al-Quran, Nabi Yunus juga dikenal dengan nama Zulnun, yang berarti yang memiliki ikan. Nah, saya juga ingin bertanya lagi, yaitu mengapa Nabi Yunus ditelan ikan? Nabi Yunus tersebut ditelan ikan karena Nabi Yunus tersebut di negeri Nimawa tersebut, karena orang negeri Nimawa tersebut banyak yang zalim. Banyak waktu Nabi Yunus menyebarkan agama Islam di sana tersebut, banyak orang-orang yang tidak senang. Jadi Nabi Yunus tersebut tidak tahan. Jadi timbullah keputusasaan Nabi Yunus. Maka negeri tersebut dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yunus pun ditelan oleh ikan Nun pada tanggal 10 Muharram. Dan Nabi Yunus tersebut membacakan doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ini tersebut bisa juga untuk kita, untuk sebagai amalan kita. Jika kita dalam kesulitan, maka bertawassul kepada Nabi Yunus. Sebagaimana Nabi Yunus keluar dari perut ikan, maka keluarlah kita dalam kesusahan. Masih ada yang bertanya, Bang? Nah, saya juga ingin bertanya, yaitu apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah dari Nabi Yunus? Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yunus tersebut, harus bersabar dalam berdakwah. Walaupun banyak orang-orang yang tidak senang kita dalam berdakwah, banyak yang mengata-ngata, banyak yang tidak senang
baik itu dengan banyaklah cara orang tidak senang kan. Ya. Dan yang dapat kita petik dalam kisah Nabi Yunus yaitu jangan mudah putus asa, baik itu dalam menyebarkan ilmu, menuntut ilmu, berjuang di jalan Allah. Dan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yunus tersebut, jika kita melakukan kesalahan, bertaubatlah. Bertaubat bagaimana? Bertaubat yang absah, yang bagus. Bagaimana cara bertaubat yang bagus? Yaitu tidak berencana mengulangi perbuatan tersebut. Jangan kita bertaubat seperti bertaubat apa? Dibilang orang dusun itu bertaubat cabe. Ya, Taubat cabe. Jadi sewaktu kita merasa pedas, kita bertaubat. Wah, aku nggak mau lagi makan cabai, kata orang dusun. Iya, iya. Sewaktu pedasnya hilang, ada sambal di hadapannya pakai cabai mungkin yang lebih pedas dari itu, mereka makan lagi. Itu namanya taubat cabai. Jadi banyak yang kita dapat ambil dari kisah-kisah Nabi Yunus alaihissalam tersebut. Nabi Yunus sosok yang kuat, tapi keputusasaannya karena gara-gara orang yang bangkang terhadap Islam. Untuk itu marilah kita, jika kita melakukan kesalahan, marilah kita cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an, khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Karena sesungguhnya Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan tinggalkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkuatkanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian pembahasan kita pada sore kali ini. Jadi intinya bagaimana kesimpulan yang tepat, Bung Usman? Jadi kesimpulannya tepat. Marilah kita bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Mungkin itulah kami dari kelompok berdua tugas kampus di AI Yasni Bungo. Jangan lupa di like, Subscribe, share, komen, and subscribe. Wah, itulah. Oke, makasih Pak Ustaz. Oke. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf, kami undur diri. Sebelum itu kami mempunyai pantun. Jalan-jalan ke kota Jambi, Cakep. singgah sebentar di kota Jeddah. Cakep. Kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan selanjutnya kami ceramah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.